sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Remi Bina Muda PPJT kelas Diskusi Timur edisi 12 sampai 18 September 2021. Rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan, sebelum jauh kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, kita minta kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Segala Tuhan, kami mendatangkan kehadirat-Mu, menandakan segala berkat kasih dan penyertaan yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, waktu dan kesempatan yang Engkau kami pada saat ini kami akan membaca bahkan merenungkan akan firman-Mu. Kuasai kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini kami boleh mengerti, kami boleh pahami Tuhan. Bersabdalah Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama dalam edisi saat ini yaitu terambil dari kitab Markus 8 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Markus pasal 8 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Lembaga Alkitab berjudul Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan, melalui pembacaan kita pada saat ini diberi satu judul yaitu Menurutmu? Menurutmu? Ya. Ada ungkapan yang sering kita dengar yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ya. Benar bahwa kita tidak mungkin untuk mencintai seseorang atau sesuatu jika kita tidak menyayanginya terlebih dahulu. Dan bagaimana kita bisa menyayanginya tanpa kita saling mengenal? Artinya bahwa mengenal itu sangatlah penting. Mengenal itu sangatlah penting. Tentu dari kata kenal yang menimbulkan perasaan cinta bukanlah sebatas perkenalan, ya, bukanlah sebatas perkenalan, tetapi sebuah situasi mengenal yang merasuk sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Dan ketika kita sudah mengenal dan mencintai, akan sangatlah mempengaruhi cara kita untuk mengungkapkan perasaan kita kepada seorang yang kita cintai, terutama melalui kata-kata kita. Ya, betul toh? Sangat menarik untuk kita renungkan bersama-sama pembacaan kita pada saat ini. Bagaimana Tuhan Yesus bertanya kepada Rasul dengan maksud bahwa untuk melihat siapakah Yesus menurut dua sudut pandang, ya, yakni apa kata orang dan apa kata murid Tuhan Yesus sendiri. Dalam ayatnya yang ke-27 pembacaan kita dan ayat yang ke-29,
Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang siapakah aku ini? Ayat 39. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Nah, dalam pembacaan kita pada saat ini, kita mendapatkan 3 jawaban. Kita mendapatkan 3 jawaban. Jawaban yang pertama, bahwa ada yang mengatakan Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Itu jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, yaitu yang mengatakan bahwa Yesus itu Elia. Yesus itu Elia. Nah, kemudian jawaban yang ketiga yaitu Yesus adalah seorang nabi. Yesus adalah seorang nabi. Dan dalam ayatnya yang ke-28 pembacaan kita, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ya, sangat jelas dalam pembacaan kita pada saat ini. Ya. Tentu saja bahwa tidak ada satupun dari jawaban orang tersebut yang tepat, karena Tuhan Yesus bukan dari ketiga jawaban tersebut. Hal ini bisa kita maklumi karena orang banyak, ya. Itu adalah jawaban orang banyak. Nah, belum mengenal Yesus secara lebih dalam, sehingga mereka mengungkapkan dengan mulutnya tentang siapa Yesus dengan mengira-ngira atau menduga-duga. Setelah melihat apa yang dikerjakannya, lalu Tuhan Yesus bertanya lagi, menurut kamu siapakah aku ini? Pertanyaan yang kedua ini ditujukan kepada orang-orang yang terdekat dengan Yesus, yaitu pengikut Tuhan Yesus atau para rasul. Jawaban Petrus yang mungkin mewakili para rasul tersebut, yang mengatakan bahwa engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias. Ya. Dalam tradisi Israel, Mesias artinya yang diurapi. Mesias artinya yang diurapi. Untuk melakukan suatu pekerjaan penyamatan dan pemulihan kerajaan Israel yang dihancurkan oleh bangsa lain. Dalam situasi itu, lahirlah pengharapan mesianik, yaitu keyakinan bahwa suatu saat nanti akan datang seorang yang diurapi, ya, oleh Tuhan untuk memulihkan dan menegakkan kerajaan Israel. Sekalipun jawaban Rasul Petrus mungkin dipengaruhi oleh paham tersebut, tetapi setidaknya Petrus telah melihat adanya kuasa Allah yang bekerja di dalam diri Tuhan Yesus. Dalam perjalanan waktu ke depan, setelah melalui begitu banyak hal, yakni sengsara, kematian, bahkan kebangkitan, jawaban Rasul Petrus tersebut menemukan bentuk dalam teologi Kristen bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat yang menyelamatkan ciptaan dari kebinasaan dan dosa. Nah, rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan,
pengakuan Rasul Petrus yang berbeda dengan orang banyak itu tentu disebabkan oleh kebersamaan dan kedekatan dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita sebagai PPGT? Sejauh mana kedekatan kita dengan Tuhan Yesus dan sejauh mana kita mengenal Dia? Jika Tuhan Yesus bertanya kepada kita secara langsung, menurut kamu, siapakah aku ini? Lalu apa jawaban kita? Ya, tentu tidak akan memberikan suatu jawaban melalui perkataan orang lain. Misalnya, kata orang tua saya, Yesus adalah raja, segala raja. Kata guru agama saya bahwa Yesus itu yang telah mati dan bangkit dan kemudian naik ke sorga. Dan lain-lain sebagainya. Karena yang Tuhan mau dari kita, bahwa menurut kamu, bukan menurut mereka. Itu yang Tuhan Yesus mau dari kita. Artinya bahwa seperti Tuhan Yesus menghendaki supaya para rasul semakin mengenal akan Dia. Begitupun dengan kita, bahwa hendaklah kita menjadikan seluruh aspek dari kehidupan kita sebagai proses untuk semakin mengenal Tuhan Yesus, sehingga kita sendiri bisa bersaksi tentang siapakah Yesus. Mari semakin mengenal, semakin mencintai, semakin mengasihi Kristus sebagaimana Ia telah mengenal dan mengasihi kita. Terpuji nama Tuhan. Kiranya kasih Kristus yang akan memampukan dan lebih mengerti akan firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami sudah membaca bahkan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan bahkan yang Tuhan kami praktekkan dalam segala aspek kehidupan kami sebagai anak muda-Mu PPGT Krasis Kutai Timur. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berkati Tuhan kami dalam menghadapi pandemi saat ini. Engkau senantiasa mampukan kami, memberikan kesehatan kepada kami semua untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Ini doa kami ya Tuhan, ini seluruh sembahyang kami di dalam dan melalui Anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, demikian renungan mingguan kita pada edisi saat ini. Kiranya Tuhan yang akan memampukan kita untuk semakin mengenal Dia, semakin mencintai Dia. Dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menceritakan firman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.